Saat ini, perekonomian global, termasuk juga Indonesia, tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti volatilitas harga akibat tarif dan perang dagang, fluktuasi nilai tukar, ketegangan geopolitik, dan semakin menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk meninjau kembali cara penyusunan anggaran operasional dan juga investasi, baik untuk modal kerja maupun pembelian aktiva, dengan pendekatan yang lebih evaluatif dan efektif. Salah satu pendekatan yang semakin relevan dan terbukti membuat anggaran yang disusun dapat menjaga profitabilitas perusahaan adalah zero-based budgeting. Zero-based budgeting adalah metode penyusunan anggaran yang mewajibkan semua departemen memulai dari nol dalam membuat anggaran untuk setiap pos pengeluaran, bukan dengan melakukan ekstrapolasi data atau mengikuti pola tahun sebelumnya. Mari kita bahas bagaimana pendekatan zero-based budgeting ini dapat menjadi alat penting dalam menghadapi masa yang penuh tantangan ini, juga untuk melihat bagaimana penerapannya bisa membantu perusahaan menjadi lebih fokus pada berbagai prioritas yang benar-benar dapat menciptakan nilai tambah. Ada contoh kasus sebuah perusahaan FMCG yang menghadapi tekanan untuk mempertahankan profitabilitas di tengah peningkatan biaya, perlambatan roda ekonomi, dan persaingan yang semakin ketat di pasar. Selama bertahun-tahun, perusahaan mempergunakan pendekatan tradisional dalam budgeting, yaitu incremental budgeting, di mana anggaran tahunan disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya plus minus sedikit penyesuaian. Akibatnya, banyak pengeluaran warisan yang tidak pernah dievaluasi dengan seharusnya, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan anggaran. Perusahaan kemudian menerapkan zero-based budgeting bukan saja di divisi pemasaran, tetapi juga di fungsi-fungsi lainnya. Setiap unit bisnis diharuskan menyusun anggaran mulai dari nol dan merencanakan setiap rupiah pengeluaran sesuai kebutuhan. Hasilnya adalah efisiensi biaya perusahaan di mana pengeluaran pemasaran turun belasan persen. Dana dari efisiensi tersebut kemudian direalokasikan ke produk-produk yang memiliki potensi tingkat pertumbuhan lebih tinggi, sehingga kinerja penjualan juga meningkat. Selain efisiensi, keputusan jadi lebih cepat dan berbasiskan data. Zero-based budgeting juga membantu mengubah pola pikir dari pengeluaran karena tersedia anggaran menjadi pengeluaran karena kebutuhan yang jelas. Pada contoh kasus kedua adalah sebuah perusahaan distributor bahan bangunan skala nasional yang mengalami penurunan signifikan profit margin 3 tahun terakhir. Penyebabnya adalah pengeluaran operasional cabang-cabang dan kantor pusat yang terus meningkat, banyak biaya tetap seperti langganan perangkat lunak, biaya perjalanan dinas, biaya pengiriman, dan beberapa biaya kantor lainnya yang tidak pernah ditinjau ulang selama bertahun-tahun. Selain itu, ternyata strategi pertumbuhan penjualan masih mempergunakan pola promosi yang lebih kurang sama dari tahun ke tahun tanpa evaluasi efektivitas. Perusahaan kemudian menerapkan zero-based budgeting bukan saja untuk semua cabang tetapi juga kantor pusat. Dan seluruh anggaran pengeluaran dijustifikasi ulang. Setiap cabang wajib membuat anggaran pengeluaran berdasarkan perkiraan kegiatan yang akan dilakukan, bukan sekedar copy-paste pengeluaran tahun lalu.
Anggaran promosi juga disusun dengan mengukur efektivitas promosi yang tolok ukurnya adalah proyeksi kontribusi terhadap peningkatan omset. Hasilnya, biaya operasional keseluruhan turun lebih dari 20% dalam 6 bulan. Teridentifikasi terjadinya pengeluaran fiktif di 7 cabang. Anggaran promosi juga menjadi lebih terarah pada produk-produk dengan margin tinggi dan berada dalam ceruk pasar yang cepat pertumbuhannya. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang terus berlangsung, perusahaan dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat. Zero-based budgeting menawarkan pendekatan yang transparan dan berbasis kebutuhan sesungguhnya. Menggunakan data bukan hanya sekedar mengikuti pola lama. Zero-based budgeting bukan hanya tentang memangkas biaya, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menciptakan imbal hasil maksimal. Bukan hanya digunakan pada situasi ekonomi yang tidak menentu, pendekatan ini membuat perusahaan tetap lean, gesit, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ayo, segera terapkan zero-based budgeting di perusahaan Anda.